Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Tadi ulangan bahasa Inggrisnya mudah ya? Sekarang Miss akan bahas tentang ulangan yang hari ini. Jadi hari ini kita ulangan bahasa Inggris Unit 6 tentang What will you do tomorrow? Atau yang berkaitan dengan tenses future tense. Masih ingat ya, future tense itu adalah tenses yang digunakan untuk kegiatan yang belum terjadi atau aktivitas yang akan terjadi. Nah, kita bahas satu-satu ya, dari mulai yang A. Complete the dialogue using the correct future tense. Jadi artinya adalah lengkapi dialog berikut ini menggunakan tenses future tense. Jadi di sini ada terlihat seorang anak sedang main layang-layangan ya. Jadi di sini ada percakapan antara Susi sama Jeffrey. Kira-kira di sini anaknya namanya siapa ya? Ya, betul. Di sini yang main layangan ceritanya adalah Jeffrey. Jadi Susi bertanya, "What will you do this afternoon?" Kemudian di sini ada kata kerja fly. Artinya adalah apa yang kamu lakukan sore nanti. Karena yang ditanya Jeffrey, bayangkan kamu sebagai Jeffrey-nya. Pasti kamu akan menjawab I will, ya kan? Maka Jeffrey akan menjawab I will. Ingat rumusnya? Sebelumnya Miss akan ingetin lagi rumusnya ya. Jadi rumusnya untuk future tense adalah subject, lalu diikuti oleh will, kemudian diikuti oleh kata kerja. Nah, kata kerjanya adalah verb yang pertama. Maka jawaban Jeffrey adalah I will fly the kite. Seperti itu. Jadi kalau diartikan, saya akan menerbangkan atau bermain layang-layang. I di sini sebagai subjek, will, kemudian diikuti oleh verb pertama. Oke, kita lanjut nomor 2. Di sini ada gambar, ada 3 orang tokoh, mereka sedang berkunjung ke Ragunan atau ke kebun binatang dan sedang melihat monyet ya. Jadi di sini ada percakapan antara Barry dengan Rati. Barry bertanya, what will they do tomorrow morning? Kemudian ada kata kerja di sini adalah see. Kalau kita artikan, artinya adalah apa yang dilakukan oleh mereka besok pagi. See di sini artinya melihat. Maka jawaban Rati adalah karena di sini subjeknya dimulai dengan they, maka jawabannya juga harus they. Ingat, subjek they diikuti oleh to be are. Ini kalau yang pakai rumus satu lagi ya. Tapi karena ini pertanyaannya will, maka jawabannya juga harus menggunakan will. They will diikuti oleh verb pertama. Sini verb pertamanya adalah see. Jadi they will see monkey. Di mana? Boleh tambahin at the zoo. Mereka akan melihat monyet di kebun binatang. Oke, kita lanjut nomor 3. Di sini ada gambar seorang anak sedang berbelanja dengan ibunya ya. Jadi ada percakapan antara Tony sama Anggun. Tony bertanya, what will you do Sunday morning? Apa yang kamu lakukan hari Minggu pagi? Dalam kurung buy. Buy artinya membeli. Berarti di sini tokohnya adalah Anggun nih. Karena kan Tony bertanya kepada Anggun. Maka jawaban Anggun adalah I will diikuti verb pertama I will buy. Beli apa nih ceritanya? Beli t-shirt aja ya. I will buy a t-shirt. Di mana? Misalkan kita tambahin at supermarket. Saya akan membeli sebuah kaos di supermarket. Kita lanjut nomor 4. Di sini ada gambar, ada 3 orang anak sedang menyanyi. Lalu ada pertanyaan Andi sama Winda. Ada dialog antara Andi sama Winda. Andi bertanya, what will they do this morning? Dalam kurung, sing. Apa yang mereka lakukan pagi nanti? Dalam kurung menyanyi.
Karena di sini subjeknya adalah they, maka jawaban Winda juga harus they. They will, diikuti verb pertama ya, ingat ya, they will sing a song. Jadi artinya mereka akan menyanyikan sebuah lagu. Nomor 5, di sini ada gambar 3 orang tokoh sedang bermain bola. Lalu ada percakapan antara Amir dengan Wawan. Amir bertanya, what will they do next Sunday? Dalam kurung, play football. Artinya adalah apa yang akan mereka lakukan minggu depan. Karena di sini pertanyaannya adalah they, apa yang akan mereka lakukan, maka Wawan juga harus menggunakan jawaban they. Jadi they will, diikuti oleh verb pertama, ingat they will play football. Seperti itu. Kita lanjut yang B. Answer the question based on the picture. See the example. Jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, ini Miss Septi kasih contoh ya, ada 2 contohnya. Di sini ada gambar seorang anak sedang menyapu. Pertanyaannya adalah, is Rati going to sweep the floor? Apakah Rati sedang menyapu lantai? Nah, ini bentuk future tense yang kedua. Yang rumusnya adalah subject, diikuti oleh to be, diikuti oleh going to, dan selalu diikuti oleh verb pertama. Nah, ini rumus future tense yang bentuk kedua ya. Masih ingat, to be ini kan ada 3. Ya, to be ini ada 3. Miss review lagi ya. Tergantung subjeknya. Jadi apabila subjeknya adalah she, he, atau it, maka to be-nya adalah is. Apabila subjeknya adalah they, we, you, maka subjeknya maka to be-nya adalah are. Lalu kalau subjeknya adalah I, maka to be-nya adalah am. Jadi to be ini tergantung subjeknya apa. Dan semua diikuti oleh going to dan diikuti oleh kata kerja pertama. Balik lagi ke sini. Is Rati going to sweep the floor? Apakah Rati akan menyapu lantai? Sesuai dengan gambar, maka jawabannya adalah yes, she is. Kita bikin jawaban lengkap. Subjeknya apa? Ya, she. Selalu diikuti oleh to be, is. Semua diikuti oleh going to. Ya kan? Lalu verb pertamanya adalah sweep. Jadi kalimat lengkapnya adalah she is going to sweep the floor. Rati akan menyapu lantai. Nah, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Di sini ada gambar 3 orang tokoh sedang bermain fly hide and seek. Pertanyaannya adalah, are they going to go fishing? Artinya adalah, apakah mereka akan memancing? Nah, tidak sesuai dengan gambar. Apabila tidak sesuai, maka jawabannya adalah no, they aren't. Lalu mereka sedang apa? They are, ingat subjeknya adalah they, diikuti oleh to be, lalu semua diikuti oleh going to, kemudian verb pertama. Gitu ya. Jadi they are going to play hide and seek. Jadi mereka akan bermain petak umpet. Kita ke nomor 6. Di sini ada gambar Dewi sedang mengendarai sepeda. Pertanyaannya adalah, is Dewi going to ride the bicycle? Apakah Dewi sedang mengendarai sepeda? Nah, sesuai. Memang gambarnya Dewi ini sedang mengendarai sepeda. Jadi jawabannya adalah yes, she is. Kita bikin kalimat lengkapnya. Ingat rumusnya adalah subjek. Subjeknya she ya, diikuti oleh to be, she is, lalu semuanya menggunakan going to, dan diikuti oleh verb pertama. She is going to ride the bicycle.
Nomor 7, di sini ada gambar seorang anak sama ibunya sedang berbelanja ke supermarket. Pertanyaannya, are they going to go the zoo? Apakah mereka akan pergi ke Ragunan atau akan pergi ke kebun binatang? Tidak sesuai dengan gambar. Kalau tidak sesuai, maka jawabannya adalah they aren't. Gimana kalimat lengkapnya? Yang benar gimana? Ingat, subjek diikuti oleh to be, they are. Lalu semuanya diikuti oleh going to. Dan diikuti oleh verb pertama. They are going to go the supermarket. Jadi they are going to go the supermarket. Jadi artinya mereka akan pergi ke supermarket. Nomor 8. Di sini ada gambar Sinta sedang memasak ya. Pertanyaannya, is Sinta going to wash the car? Apakah Sinta akan mencuci mobil? Nah, tidak sesuai dengan gambar. Jadi kalau tidak sesuai, jawabannya adalah no. She isn't. Gampang ya. Yang benar seperti apa? Ingat subjek ya. Sinta diikuti oleh to be apa? Ya, Sinta is semuanya menggunakan going to. Sedang apa nih? Sedang memasak ya. To cook. Jadi Sinta is going to cook. Nah, terserah kamu mau nambahin mau masak apa di sini juga boleh. Jadi Sinta is going to cook. Sinta akan memasak. Nomor 9, di sini ada gambar Devi sedang berlatih menari. Pertanyaannya adalah, is Devi going to practice dancing? Apakah Devi akan berlatih menari? Nah, sesuai dengan gambarnya. Maka kalau sesuai jawabannya adalah yes, she is. Kita bikin kalimat lengkapnya. Ingat, subjek diikuti oleh to be, lalu going to diikuti oleh verb pertama. Jadi, she is going to practice dancing. Jadi, dia akan berlatih menari. Oke, bagian yang C, arrange the word into good sentences. Jadi, disuruh susun menjadi sebuah kalimat yang tepat. Masih sama berkaitan dengan future tense. Bisa diingetin lagi ya. Jadi, rumusnya adalah, rumus future tense adalah subjek, diikuti oleh to be, diikuti oleh going to, lalu diikuti oleh verb pertama. Nomor 10 ini masih berantakan nih susunan kalimatnya ya. Cari dulu subjeknya. Nah, jelas di sini subjeknya adalah they. Nah, they diikuti oleh to be apa? Ya, diikuti oleh to be are. Jadi, they are. Lalu diikuti oleh going to. Verb pertamanya adalah ya, have. Lalu a picnic. Jadi artinya, jadi susunan kalimat yang betul adalah they are going to have a picnic. Nomor 11, di sini subjeknya mana? Ya, jelas my mother ya. To be-nya apa? Betul, to be-nya adalah is. My mother is. Semua selalu diikuti oleh going to. Cari verb pertamanya apa? Ya, iron. Menyetrika apa? Menyetrika the cloth. Jadi, my mother is going to iron the cloth. Nomor 12. Cari subjeknya mana? Ya, betul. Subjeknya Mr. Harun and Ratna ya. Mr. Harun and Ratna. To be-nya apa? Karena ini dua orang, maka to be-nya adalah are. Mr. Harun and Ratna are selalu diikuti oleh going to. Lalu verb pertamanya adalah visit ya. They are going to visit the beach. Mr. Harun and Ratna are going to visit the beach.
Nomor 13, sama seperti tadi cari subjeknya. Ya, subjeknya adalah we. Lalu diikuti oleh to be. Ya, to be-nya adalah are. Semuanya sama diikuti oleh going to. Verb pertamanya adalah watch. Watch apa? Nonton apa? Betul, a movie. Jadi, we are going to watch a movie. Kami akan menonton sebuah film. Nomor 14, sama seperti tadi, cari subjeknya dulu. Iya, subjeknya adalah I. I diikuti oleh to be, am. Jangan lupa ya. Jadi I am. Semuanya sama, diikuti oleh going to. Nah, kata kerjanya apa di sini? Ya, betul, read, membaca. Baca apa? A novel. I am going to read a novel. Aku akan membaca sebuah novel. Nomor 15, subjeknya apa? Betul, subjeknya adalah Susi. Lalu diikuti oleh to be. Di sini to be-nya adalah is. Jadi Susi is, semuanya sama diikuti oleh going to. Verb pertamanya apa? Ya, kata kerjanya di sini adalah go. Go shopping. Susi is going to go shopping. Artinya Susi akan pergi berbelanja. Nomor 16, cari subjeknya dulu. Iya, betul, we. Nah, subjek we selalu diikuti oleh to be are. Ini harus ingat ya, jadi to be itu tergantung subjeknya. Semuanya sama diikuti oleh going to. Lalu kata kerjanya di sini apa? Ya, visit. Verb pertamanya visit. Visit, mengunjungi apa? The National Monument. Jadi, we are going to visit the National Monument. Jadi, kami akan mengunjungi Monumen Nasional. Demikian pembahasan ulangan harian bahasa Inggris tentang future tense, unit 6. Semoga nilainya 100 semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.